Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cufika Ramawati, PPDS Mikrobiologi Klinik FKWSK. Dengan dokter pembimbing saya, Dr. Winda Yulia, MBiomed, SPKKLP. Saat ini saya ingin sharing dengan teman-teman mengenai Campylobacter. Pasti Campylobacter? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Sekilas kita mengulik sejarahnya, Campylobacter pertama kali dideskripsikan pada tahun 1913 oleh McFadden dan Stockman. Namun, pada awalnya Campylobacter diklasifikasikan ke dalam genus Vibrio. Pertama kali Campylobacter diisolasi dari manusia bersamaan dengan wabah yang ditularkan melalui susu pada tahun 1938. Dan pada akhir tahun 1950, Campylobacter diisolasi dari sampel darah anak-anak dengan diagnosa diare. Dan pada akhir tahun 1970-an, Campylobacter diisolasi dari kotoran manusia. Taksonominya, dia merupakan filum Proteobacteria, kelas Epsilon Proteobacteria, dengan ordo Campylobacteriales, famili Campylobacteriaceae, dan genus Campylobacter. Genus Campylobacter sendiri terdiri dari 40 spesies. Campylobacter merupakan gram negatif berbentuk batang-batang kecil, bersifat motil, dengan single polar flagellum, berbentuk curve, dan pada koloni yang lebih tua mungkin akan tampak seperti kokus. Dia tidak mempunyai spora dan bersifat mikroaerofilik dan kapnofilik. Nah, mikroaerofilik ini dia membutuhkan oksigen tapi dengan konsentrasi kurang dari udara ruangan. Optimalnya itu adalah 5%. Ini sekilas kita melihat epidemiologinya. Merupakan organisme zoonosis, nanti dapat menyerang unggas, sapi, domba, babi, dan hewan peliharaan. Kemudian, untuk penularannya ini dikaitkan dengan kontak langsung maupun kontak secara tidak langsung. Penularan dari orang ke orang juga telah dilaporkan, dan di beberapa referensi disebutkan bahwa beberapa Campylobacter juga ditularkan secara seksual. Populasi yang paling sering terkena termasuk bayi dan orang dewasa muda, meskipun semua kelompok usia itu akan dapat beresiko. Dan dalam beberapa tahun terakhir, organisme ini telah terlibat dalam berbagai infeksi, termasuk radang sendi septik, meningitis, protokolitis, absorpsi spontan, dan Guillain-Barré syndrome serta gangguan saraf degeneratif. Ini bisa kita lihat dari gambar di bawah ini mengenai transmisinya yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa bisa terjadi transmisi melalui kontaminasi dari lingkungan yang tercemar, kemudian kontak langsung dengan hewan-hewan yang terinfeksi, atau kontak dari produk makanan hewan yang sudah terinfeksi seperti daging, kemudian susu atau keju yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian bisa juga kontak melalui orang per orang. Ini insidensi Campylobacter di dunia, pernah terjadi di Kanada, di USA, Malawi, Madagaskar, dan beberapa negara lainnya. Ini ada 4 spesies patogen pada manusia, yaitu ada Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter upsaliensis, di mana dapat kita lihat dari tabel ini common reservoir hostnya dan gejala yang ditimbulkannya. Kita akan beralih ke patogenesis Campylobacter. Campylobacter yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan memproduksi toksin yang nantinya menjadi salah satu faktor virulensi. Nah, toksin yang dihasilkan itu adalah CDT atau yang disebut dengan cytolethal distending toxin. Nah, CDT ini sendiri dia mempunyai dua bagian, yaitu pertama bagian B yang terdiri dari CDTA dan CDTC yang nantinya berperan dalam perlengketan. Nah, CDTA dan CDTC ini yang akan berikatan dengan lipid membran sel karena ada terdapatnya reseptor yang berupa glikolipid atau glikoprotein yang nantinya memungkinkan terjadi perlengketan. Kemudian CDTB yang merupakan bagian A itu merupakan komponen aktif yang selanjutnya akan masuk ke dalam sel. CDTB ini akan dilapisi oleh Catherine Coach-Pitt yang memudahkan transportasi menuju nukleus melalui badan Golgi dan retikulum endoplasma, yang nantinya akan menyebabkan kegagalan pada aktivitas CDC2 dan memblok siklus sel pada fase G.
yang akan menyebabkan kerusakan checkpoint pada siklus sel dan menyebabkan siklus sel itu akan terganggu dan menyebabkan kematian sel serta kerusakan sel pada bagian sel epitelium mukosa usus. Jika sudah terjadi kerusakan atau kematian sel, itu akan menyebabkan gangguan absorpsi dan sekresi dari usus. Manifestasi klinisnya dapat kita jumpai adanya diare, bahkan disertai dengan diare berdarah, adanya inflamasi, adanya demam, adanya muntah, dan nyeri perut hebat dengan periode inkubasi 2-11 hari serta durasi 3 hari sampai 3 minggu. Nah, untuk diagnosis laboratorium ini pertama adalah pengumpulan sampel, di mana Campylobacter dapat diisolasi dari sampel darah, tinja, dan swab dubur. Nah, ini gambar sebelah kanan ada media transport untuk sampel tinja, itu adalah Parapak C dan S, di mana dia merupakan medium transport untuk bakteri enterik patogen meliputi Campylobacter subspesies, di mana terdapat phenol red sebagai indikatornya. Dan medium ini dia dapat meminimalkan pertumbuhan dari komensal organisme. Nah, ini untuk pewarnaan gramnya dari gambar A ini, di mana dia Campylobacternya diwarnai dengan safranin dan Campylobacter di gambar B diwarnai dengan carbamazepine. Dari pewarnaan gram dapat kita lihat Campylobacter itu berbentuk gram negatif basil, berbentuk curve, dan plemorfik, di mana pada morfologi Campylobacter ini sendiri pada pewarnaan gram akan lebih tampak jelas atau lebih baik jika dikontrasteni dengan carbamazepine dibandingkan dengan safranin. Nah, ini media kulturnya. Campyloblatt agar atau Campyloblatt agar adalah media yang paling digunakan untuk mengisolasi Campylobacter jejuni dan Campylobacter enteric lainnya. Dari tabel ini dapat dilihat beberapa mediumnya, dan medium selektif kombinasi media yang mengandung CCDA atau CSM dapat mencapai hasil tertinggi Campylobacter subspesies dalam sampel tinja. Nah, setelah kita lakukan inokulasi pada medium agar, tahap selanjutnya adalah inkubasi. Campylobacter itu tumbuh akan lebih baik pada suhu 42 derajat Celcius. Dan pada suhu ini, pertumbuhan mikrobiota usus besar terhambat pada suhu yang lebih tinggi. Campylobacter fetus, subspesies fetus itu harus diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk Campylobacter rectus dan kufus, lingkungan anaerob yang ketat itu tidak akan mendukung pertumbuhan sebagian besar Campylobacter subspesies. Nah, pada slide ini akan kita lihat morfologi dari Campylobacter, khususnya Campylobacter jejuni pada cam CSM medium. Cam CSM medium ini dia bebas dari kandungan darah, kemudian memang digunakan untuk isolasi dari Campylobacter jejuni. Medium ini dia mengandung cefoperazone, vancomycin, dan coheximin yang gunanya untuk menghambat pertumbuhan dari organisme fekal lainnya. Morfologi yang tampak pada medium ini adalah dia berwarna putih keabu-abuan, kemudian berkilau, dan koloninya bulat. Untuk yang gambar sebelah kanan, ini Campylobacter jejuni pada cam BAP medium, di mana koloninya ini tampak berwarna keabu-abuan, rata, atau ada beberapa yang mungkin agak meninggi. Kemudian dia tidak beraturan, kering, atau bisa juga lembab, terlihat berair dan menyebar di sepanjang garis goresan yang kita lakukan pada saat kita melakukan inokulasi. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini adalah Campylobacter fetus pada blood agar dan coklat agar, di mana Campylobacter fetus ini bukanlah organisme termofilik. Medianya harus diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Pada gambaran ini terlihat bahwa Campylobacter fetus ini lebih baik diinkubasi pada media coklat agar, di mana terbentuk koloninya berwarna keabu-abuan, rata, serta berdiameter hingga 1-20 mm
mm setelah 48 jam diinkubasi. Untuk gambar yang sebelah kanan, ini merupakan Campylobacter ureolithicus pada CDC agar, di mana pertumbuhannya ini sangat lambat. Koloni yang tampak, dia kecil, kemudian transparan, dengan diameter 1 mm. Jadi morfologi koloninya ini bervariasi. Ada yang halus melingkar, cembung, serta koloni yang menyebar. Di beberapa area, lubang-lubang pada agar juga dapat kita amati. Nah, ini selanjutnya adalah uji biokimia yang dapat kita lakukan untuk spesies Campylobacter. Ada uji katalase, nitrit reduksi, urease, produksi H2S, hipurat hidrolisis, dan indol aseta hidrolisis. Ini dapat kita lihat sendiri ya dari tabel. Ini gambaran Campylobacter jejuni pada media triple sugar iron dengan strip timbal asetan, di mana untuk Campylobacter jejuni dia memberikan reaksi positif H2S pada kertas timbal asetan, tetapi tidak aktif untuk produksi H2S pada media agar TSI. Sebaliknya, Campylobacter sputorum dan Campylobacter mucosalis dia memberikan reaksi H2S positif pada media agar TSI. Untuk gambar di bawah ini adalah uji hidrolisis hipurat untuk Campylobacter jejuni, di mana Campylobacter jejuni ini satu-satunya spesies Campylobacter yang menghidrolisis hipurat. Untuk gambar sebelah kiri, ini adalah Campylobacter kiri yang memberikan reaksi negatif, sedangkan gambar sebelah kanan ini adalah gambaran Campylobacter jejuni yang memberikan reaksi positif. Gambar ini adalah uji urea untuk identifikasi dugaan Campylobacter ureolithicus, di mana uji ini digunakan sebagai metode cepat untuk menentukan hidrolisis urea. Suspensi organisme dimasukkan terlebih dahulu dalam 0,5 ml air steril, kemudian setelah penambahan cakram urea, suspensi bakteri diinkubasi secara aerob hingga 4 jam. Perubahan warna menjadi merah muda menunjukkan reaksi positif, dan produksi urease positif adalah tes penting yang digunakan untuk membedakan Campylobacter ureolithicus pada gambar yang sebelah kiri dari basil gram negatif aerob lainnya seperti Campylobacter gracilis. Untuk gambar di bawah, ini adalah uji katalase, di mana jika memberikan hasil positif akan tampak adanya buih. Selanjutnya, untuk diagnosis berikutnya adalah deteksi antigen, di mana dia merupakan tes cepat untuk mendeteksi antigen Campylobacter dalam tinja. Tes imunokromatik ini menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik untuk antigen yang ada pada Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli. Sampel feses ditambahkan ke buffer pengencer dan diaplikasikan ke port sampel. Setelah sampel bergerak melalui kartu, antigen Campylobacter berkaitan dengan monoklonal antibodi colloidal gold conjunction. Antibodi monoklonal perangkap yang terikat pada membran di jendela tengah terangkat mengikat kompleks emas antibodi colloid antibodi Campylobacter, menghasilkan garis merah muda. Garis kontur pengujian menunjukkan bahwa sampel telah berpindah melalui perangkat dan reagen uji bekerja. Tes di sebelah kiri adalah hasil negatif, sedangkan tes di sebelah kanan menunjukkan hasil yang positif. Pengujian serologi untuk imunoglobulin, IgM, dan IgG, antibodi spesifik dalam serum dapat dideteksi dengan uji imunosorban terkait enzim atau metode uji imunofluoresen tidak langsung. Metode-metode ini telah dilaporkan sebagai indikator yang cukup sensitif dan spesifik untuk infeksi Campylobacter. Pengujian serologi berguna untuk studi epidemiologi untuk Campylobacter, tetapi tidak direkomendasikan untuk diagnosis rutin. Untuk uji diagnosa selanjutnya adalah dengan polymerase chain reaction atau PCR. Isolasi dan identifikasi secara konvensional membutuhkan waktu yang lebih lama serta membutuhkan tenaga teknis yang terampil. PCR dapat dipakai sebagai salah satu metode uji alternatif karena hasilnya cepat, akurat, spesifik, dan sensitif. Penggunaan primer yang spesifik pada gen tertentu menjadikan uji PCR mempunyai tingkat spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi, sehingga hasil diagnosa menjadi lebih akurat terhadap suatu antigen tertentu yang dalam hal ini adalah Campylobacter jejuni. Nah, untuk tata laksananya sendiri, gastroenteritis Campylobacter biasa merupakan infeksi yang dapat sembuh sendiri dengan pergantian elektrolit dan cairan.
Terapi antibiotik hanya dapat digunakan pada pasien dengan infeksi berat atau septikemia, di mana Campylobacter rentan terhadap berbagai antibiotik termasuk golongan macrolide, kemudian ada tetrasiklin, golongan aminoglikosida, chloramphenicol, fluoroquinolone, clindamycin, amoxicillin clavulanat, dan imipenem. Sebagian besar isolat resisten terhadap penisilin, cefalosporin, dan antibiotik sulfonamida. Untuk erythromycin dan azitromisin adalah antibiotik pilihan untuk pengobatan radang usus. Paparan terhadap Campylobacter enteric dapat dicegah dengan persiapan makanan yang tepat, terutama unggas, kemudian menghindari produk susu yang tidak dipasteurisasi, dan penerapan pengamanan untuk mencegah kontaminasi pasokan air. Nah, ini daftar referensi yang saya gunakan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.